Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore lagi teman-teman. Seneng banget nih menjelang buka puasa masih ditemani saya Luna Maya di program Luna Cari Ilmu. Nah, kalau kemarin kita juga membahas banyak sekali tema-tema yang seru. Hari ini tuh Luna seneng banget karena tiap hari Luna tuh belajar sesuatu yang baru. Mudah-mudahan teman-teman di rumah yang lagi nonton juga merasakan hal yang sama seperti Luna hari ini. Oke, tema hari ini adalah beriman dan mengimani Allah. Seru kan temanya? Dan insya Allah kita masih dibimbing oleh cariustad.id bersama Ustadz Ali Nurdin. Langsung aja kita sapa dan kita tanya beliau ya. Selamat sore lagi Pak Ustadz. Assalamualaikum. Kita udah ketemu nih dah hari Waalaikumsalam ketiga. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah nih Mbak. Iya Tapi benar-benar kayaknya luar kok biasa. iya, Iya berat nih, badan naik malah ya. sahurnya 2 kali lipat nih kayaknya dari porsi hari biasa. Masya Allah. Pak Baik, Ustadz, baik. Monggo, monggo. Ya, kita matching hari ini nih kayaknya Pak Ustadz. Nggak janjian. alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, Pak baik. Lanjut Ustadz, kita Mbak. ya, Ya, tema hari ini adalah beriman dan mengimani Allah. Ini menarik sekali ya, Pak Ustadz menurut aku betul gitu. sekali. Ya, ya, Kita harus mengerti makna dari iman itu sendiri apa dan mungkin juga sebenarnya banyak yang tahu gitu, banyak yang mengerti, tapi mungkin pengen diingetin lagi dong Pak Ustadz. baik, baik. Ya. Eh, para ulama biasanya mendefinisikan iman itu bukan sekedar percaya, tapi Oh, iya iya iya. pengertiannya adalah meyakini dalam hati, mengikrarkan, mengucapkan dalam lisannya, dan mengamalkan dalam perbuatannya. Itu yang disebut iman. Jadi kalau Wah, beriman kepada Allah berarti kita meyakini dalam hati kita bahwa Tuhan kita adalah Allah, pencipta kita adalah Allah, ya. dan kemudian kita ucapkan itu dalam ikrar kita maka bersyahadat kan, asyhadu alla ilaha Ilaha illallah. illallah. Ya, Betul. Terus kemudian kita mengamalkan dalam perbuatan kita sehari-hari, yaitu apa? Dalam bentuk melaksanakan perintah-perintahnya dan ya, menjauhi larangan-larangan. larangannya. Itu Benar sekali. pengertian iman. Ya, Oke. Terus ini, Pak lanjut. Ustadz, tadi Gimana? ya, tadi pengertiannya kan kita udah sebenarnya kita udah tahu kita harus meyakini gitu. Padahal sebenarnya kita nggak pernah melihat secara langsung. Betul, betul, Itu betul. gimana Pak Ya, Ustadz supaya kita benar-benar bisa mengimani dan meyakini bahwa Allah tuh ada gitu. ya, baik, baik. Jadi justru karena kita tidak melihat itulah, maka Ya, itu menjadi objek keimanan yang paling utama. Maka di oh, Al-Quran misalnya, ya di Al-Baqarah ya pada ya, ayat yang ketiga itu dikatakan atau ayat kedua, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang bertakwa itu yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Hal yang gaib itu ya. banyak, tapi yang maha gaib, Oh, yang paling gaib adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita beriman. Kalau misalnya begini oh, contoh ya. ya, Kalau saya percaya bahwa Monas itu ada karena saya udah pernah ke sana, maka ya. itu bukan iman itu, Mbak. Oh itu apa tuh Karena Pak saya Ustadz? lihat dan saya datang kan. Iya Ya benar. itu ya berarti pengalaman, pengetahuan kan. Karena Pak, nah Oh, sekarang kita ambil contoh. ya, Bagaimana wong kita tidak melihat ya, langsung Allah kok kita ya, beriman. Nah, ya, disitulah ya, ya. Allah mengajarkan yaitu kita melihat tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda keagungannya yang ada pada 3 hal. Ada berapa Mbak? Apa aja tuh 3 Pak ya? Ustadz? 3 Ya, ya Pak Ustadz ya ya. Apa aja tuh? 3. Inilah dia tanda lagi. Ya, ini disebutnya di surah nomor 41 ayatnya 53. Apa itu? Sanurihim ayatina fil afaq. Yang pertama adalah di segenap penjuru, di segenap ufuk, alam semesta. Ini adalah ada. Allah itu wujud. Karena apa? Karena tidak mungkin alam semesta yang begitu komplit, begitu Ya, dahsyat, ya, ya, kok ya. wujud sendiri kan nggak mungkin. Ya,
Itu yang pertama. Kemudian yang Iya, iya, kedua, tanda kuasa Allah itu ada dalam diri kita, manusia, iya. ya kan? Diri Oke. manusia itu misalnya, ya, misalnya nih, apa yang ada dalam diri kita sepenuhnya di dalam kan kita nggak tahu. Iya juga sih, Termasuk nggak pernah kalau lihat ke dalam ya, Pak ya? COVID-19, iya kan? Iya, Iya, COVID-19 yang menjadi dahsyat ini kan baru kita iya, terlihat kalau pakai alat kan, benar ya kan? sekali. Kalau mata telanjang Betul. kan kita nggak bisa lihat. Nggak mungkin, Pak Ustadz. Betul. Oke. Jadi mari kita renungkan. Kalau Allah ciptakan misalnya makhluk yang begitu kecil, katakanlah kalau virus nggak kelihatan, yang kelihatan aja, semut Iya, misalnya. iya, Pasti ada jantan betinanya. Nah, kira-kira ini, Pak, itu dalam diri semut itu kan ada urat-uratnya. Itu nyiptakannya itu gimana? Maka manusia kalau mungkin bikin patung gajah kan bisa gede ya. iya benar Patung juga. sapi ya gede. Tapi bisa nggak bikin patung semut gitu kira-kira gitu. Iya, Kecil maka banget, Pak artinya nggak Ustadz. mungkin. Kecil sekali kan. Iya, Artinya apa? iya, iya, Betapa lemahnya manusia dan iya, betapa kuasanya Allah Subhanahu wa iya, taala. Masya Ini Allah. apa namanya tanda-tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala yang ada di segenap ufuk dan dalam diri kita. Dan yang Betul sekali. ketiga, tanda Allah hadir adalah menurunkan Al-Qur'anul Karim, kitab Hmm, suci yang akan abadi sampai hari kiamat. Maka iya, tidak iya, bisa iya, ditiru, tidak bisa dipalsukan. Karena apa? iya. Karena ini adalah tanda kuasa Allah dan berasal dari Allah Allah Subhanahu wa Subhanahu wa taala. Ta'ala. Iya, begitu, Iya, Mbak. benar banget Pak Ustadz. Terus, oke, saya pertanyaan juga ini Pak Ustadz. Hmm. Artinya kalau kita sudah mengimani adanya Allah, wajib kita mengikuti aturannya. Betul begitu Pak Ustadz? Iya, benar Apakah sekali. itu gimana Pak Ustadz? Jadi kalau misalnya kita udah kasih tahu bahwa wajib tapi tidak melaksanakannya, ada hukumnya nggak sih? Ya pasti ada ya Pak Ustadz ya. Jadi begini, Hmm. iya, jadi begini, Mbak. Ketika kita percaya bahwa Ya, Allah itu ada, kita ya, percaya Allah sebagai Tuhan kita, maka ya, konsekuensinya adalah kita ya, berusaha melaksanakan perintahnya, menjauhi ya, larangannya. larangannya. Tapi Ya, ya, ingat, ya, ya, ingat apa? ya. Apa Apa tuh yang Pak? kita lakukan sebagai Mm-mm. amal kebaikan itu juga untuk diri kita sendiri, Oh, bukan betul untuk banget. Allah. Betul sekali, betul Ah, sekali. jadi Setuju, kalau kita setuju. berbuat baik, itu kembali kepada kita. Allah Ya, tidak membutuhkan apapun dari manusia, manusia. termasuk tidak butuh ibadahnya, tidak butuh imannya, tidak butuh amalnya, tapi semua kebaikan yang kita kerjakan itu kembali untuk diri kita Masya Allah sekali. masing-masing. Termasuk Jadi, puasa sekarang ini, Mbak. benar, Gitu. benar, benar. Jadi kalau misalkan saya boleh cerna sedikit dari apa yang tadi Pak Ustadz ceritakan kepada saya, dan sebenarnya semua aturan, semua hukum yang harus kita jalani, yang Allah turunkan buat manusia tuh sebenarnya untuk kebaikan kita sendiri ya Pak Ustadz ya? Oh iya dong, Mbak, bukan untuk Allah. Oh, iya, iya, iya. Itu. Jadi Allah tidak butuh apapun dari manusia, tapi Dan kitalah yang selalu membutuhkan Allah. Gitu. betul sekali. Dan saya juga pengen nanya ini Pak Ustadz, untuk mengimani Allah dalam kehidupan sehari-hari tuh baiknya tuh seperti apa sih Pak Ustadz? Iya, itu pertanyaan bagus ya, dan tapi nggak mudah jawabnya itu, Mbak. Itu sulit itu. Tapi gini, mulainya ya. Iya, 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 iya. Jadi paling tidak kita mulai ya. Iya, Pertama, untuk kehidupan kita sehari-hari, kita mulai dari melaksanakan perintah-perintahnya yang kecil-kecil saja dulu, itu yang pertama. sederhana, Ya, itu sesuai dengan kemampuan kita. Itu yang kemampuan ya pertama Pak yang Ustadz. penting. Ya, ya, ya. Oh, oh, artinya kalau misalnya seseorang dikaruniai oleh Allah mampunya beramal dengan apa? Dengan ilmunya, dengan perhatiannya, dengan rizkinya, dan dengan apa saja yang diberikan oleh Allah, itu kita mulai, gitu ya, dari sekarang. Kita mulai dari yang sederhana. Dan jangan lupa juga, kalau kita ingin mengajak orang, ya kita mulai dari diri kita sendiri.
Nah, Ya, ya, maka ya, hal-hal ya. yang sehari-hari kita laksanakan sedapat mungkin kita laksanakan itu dengan ekspresi bentuk iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Luna. Luar biasa, Masya Allah sekali. Aku senang banget nih. Jadi ini saya punya pertanyaan terakhir nih Pak Ustadz. Jadi kira-kira apa sih yang dilakukan atau yang harus dilakukan sama orang yang beriman untuk mengimani Allah? Ya, tentu saja dia harus Ya, melakukan hal-hal yang memang diperintahkannya. Untuk ya, mengetahui hal yang diperintahkannya, itu kan kita akan membaca, memahami ya. buku petunjuk manual yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Allah. taala, yaitu apa? Kitab suci Ah, Al-Qur'an. Satu ya. Al-Quran. Ya, Kemudian yang ya. kedua, kita tidak mungkin bisa mengimani Allah dengan benar tanpa Ya, kemudian mengikuti contoh utusan Tuhan yang diturunkan, yaitu Nabi Muhammad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasallam. Jadi agar iman kita menjadi di jalan yang benar, Ya, lurus, ya. istiqomah, maka berusaha untuk selalu taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Begitu saya Masya kira, Mbak. Allah. Kalau saya boleh ini ya tarik dari apa yang tadi kita sudah bicarakan Pak Ustadz. Yang penting kalau Ya, mengimani itu kita pertama harus percaya walaupun kita tidak betul, melihat. Kita harus betul melakukan sekali. semua dari apa yang sudah kita diberikan petunjuk oleh Allah, bagaimana aturannya, bagaimana hukumnya, kita harus ikuti dengan Betul, sesuai betul. kemampuan kita. Dan juga Iya, mungkin betul sekali. harus dilatih setiap hari di kehidupan kita sehari-hari juga ya Pak Ustadz ya. Betul sekali, betul. Mantap Luar itu, Mbak. biasa. Mantap ya. Pak Ustadz, makasih. Terima kasih. Sama-sama, mari. Saya belajar setiap hari Baik, ini tambah apa ya? sama-sama Tambah belajar. seneng gitu karena banyak sekali ilmu yang saya bisa dapat hari ini. Mudah-mudahan teman-teman juga yang ada di rumah, yang lagi nonton, karena sebentar lagi kita mau buka puasa nih. Pak Ustadz, terima kasih. Kita ketemu besok lagi ya Pak Ustadz. Insya Allah, Insya mari. Allah. Ya, Dan selamat kasih. berbuka Ya, Pak Ustadz. ya, mari. Nah, itu dia tadi teman-teman obrolan seru kita karena setiap hari rasanya Luna tuh kayaknya semangat banget buat belajar. Mudah-mudahan yang di rumah juga semangat untuk selalu belajar, untuk selalu mengikuti perintah Allah yang pastinya. Karena kita harus selalu mengingati, harus selalu belajar. Makanya Luna mungkin belajarnya sesuatu yang mungkin sederhana, yang bahkan mungkin teman-teman bisa bilang itu basic, tapi kadang-kadang kita harus diingatkan kembali. Oke, kalau gitu sebentar lagi kita mau buka puasa. Mudah-mudahan puasanya lancar semuanya dan selamat berbuka puasa ya. Ketemu lagi besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.